Shalom, selamat pagi. Hari ini hari Selasa 9 Juni 2020. Jumpa lagi dengan saya, Sailan. Ya, potongannya apa adanya lah. Hari ini sebetulnya saya belum siap untuk membawa renungan, tetapi bacaan harian hari ini sangat bagus sekali, yaitu yang kemarin tentang Elia di Nabi Elia di Sungai Kerit, bagaimana Tuhan menyuruh burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Itu juga yang saya alami, bahwa di masa-masa yang paling sulit di dalam hidup saya, justru orang-orang yang paling miskin, yang tidak pernah saya harapkan, itu orang yang pertama menolong saya, menolong keluarga saya. Itu heran sekali. Justru orang-orang yang kaya sama sekali tidak bisa diharapkan. Orang-orang yang sebetulnya bisa menolong dengan mudah, tetapi orang-orang seperti itu tidak bisa diharapkan. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk pindah ke Sarfat, ke rumah seorang janda. Di situ dia bertemu dengan seorang janda yang sedang memotong kayu, mencari kayu untuk kayu bakar. Nabi Elia mengatakan, "Beri aku minum." Lalu janda itu memberi Nabi Elia minum. Kemudian janda itu, Elia mengatakan lagi, "Beri aku roti." Janda itu mengatakan, "Aku hanya mempunyai segenggam tepung di tempayan dan sedikit minyak di buli-buli. Aku akan mengolah itu menjadi roti, tetapi setelah itu aku akan makan dengan anakku dan besok aku akan mati, karena aku memang tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan." Nah, Elia mengatakan, "Lakukanlah seperti apa yang kamu katakan. Olahlah tepung itu menjadi roti, tetapi sebelum kamu makan, kasihkan dulu ke aku." Elia mengajarkan itulah cinta kasih. Jadi dari kekurangan, dari apa adanya kita, itu kita memberi yang terbaik untuk orang lain. Itulah cinta kasih. Kalau seorang mempunyai 1 miliar, kemudian dia memberi orang lain 5.000 atau 10.000, itu bukan cinta kasih. Dia memberi dari kelebihannya, dan itu tidak ada pengorbanan sama sekali. Tetapi Elia mengatakan, "Berikan sebelum kamu makan, berikan roti itu kepada aku untuk aku makan. Sesudah itu kamu boleh makan." Itulah cinta kasih. Kenapa? Karena janda itu sudah mengatakan, "Aku hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Aku akan mengolahnya dan kemudian aku akan mati karena aku tidak punya apa-apa lagi." Tetapi karena ajaran dari Elia ini, dia memberikan roti itu kepada Elia sebelum dia makan. Dan apa yang terjadi? Tepung di dalam tempayan tidak pernah berkurang, minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Ini yang saya yakini sampai sekarang. Ini yang membuat saya hari ini untuk berbicara. Jadi di dalam kekurangan saya terus memberi. Saya terus menyuruh orang-orang untuk berdonasi, untuk memberi. Dan sesudah itu jangan diingat lagi, lupakan. Hanya untuk memberi. Kenapa? Karena tepung di dalam tempayanmu tidak akan pernah berkurang, minyak di dalam buli-bulimu tidak akan pernah habis. Kamu tidak pernah kekurangan seumur hidupmu jika kamu memberi terus memberi. Teruslah memberi. Dan itu suatu mujizat Tuhan yang luar biasa yang diajarkan Elia kepada janda di Sarfat. Nah, yang ketiga adalah anak janda itu meninggal dunia, dan janda itu marah besar kepada Nabi Elia. Sebetulnya bukan marah, tetapi dia betul-betul pada titik keputusasaan yang luar biasa. Dia mengatakan, "Itukah tujuanmu datang ke sini sehingga aku harus kehilangan anakku?" Coba kita bayangkan ya, sebelum Nabi Elia meminta roti, dia mengatakan, "Aku akan makan, besok akan mati." Nah, sekarang ketika anaknya itu mati, maka dia berada di dalam keputusasaan. Kenapa? Karena pada saat dia lapar masih ada pengharapan. Masih mungkin ada orang yang menolong, entah
Tuhan yang menolong atau apa, sehingga dia tetap punya makanan, sehingga dia tetap bisa hidup, masih ada harapan. Tetapi ketika anaknya mati, maka itu tidak ada harapan lagi, selesai. Dan bagi manusia itu memang tidak ada harapan. Tetapi dia lupa bahwa di depan dia itu ada Nabi Elia. Lalu Elia menyuruh memasukkan anak itu ke dalam kamar, kemudian dia berdoa, dia memberi nafas kepada anak itu, dan anak itu hidup. Itu kebangkitan orang mati yang dilakukan sebelum Yesus. Jadi selain Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, Nabi Elia juga bisa membangkitkan orang mati. Nah, tapi apakah betul itu Nabi Elia? Bukan. Nabi Elia itu tetap manusia yang lemah. Kita lihat bahwa dia begitu berapi-api melawan 450 Nabi Baal dari Raja Ahab. Raja Ahab terkenal paling jahat di antara semua raja-raja di Israel. Tetapi dia berani melawan. Ketika semua 450 Nabi Baal ini sudah dihabisin sama dia, maka marahlah Isabel. Isabel itu istri dari Ahab. Dan Nabi Elia lari ketakutan dan dia sembunyi. Bayangkan, dengan 450 nabi dan satu orang raja yang terkenal jahat, dia tidak takut. Tetapi dengan Isabel dia takut sekali. Dan itulah kemanusiaannya dari Elia. Jadi dia bukan Tuhan. Pada saat dia membangkitkan orang mati, bukan dia yang membangkitkan, tapi Tuhan yang membangkitkan. Berbeda dengan Yesus. Pada saat Yesus membangkitkan orang mati, dia memang Yesus itulah yang membangkitkan orang mati untuk menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Nabi Elia bukan Tuhan. Dan ini kita bisa melihatnya pada saat dia lari ketakutan dengan ancaman dari Isabel. Bayangkan, ternyata wanita itu lebih menakutkan daripada 450 Nabi Baal dan satu orang raja yang paling jahat, terkenal jahat. Jadi saya bisa mengerti kenapa kok suami-suami kadang-kadang juga takut istrinya. Bercanda aja. Oke, itu beberapa hal yang menarik yang terjadi pada diri Elia. Dan membuat saya hari ini sebetulnya tidak mau memberi renungan karena ada banyak tugas, jadi akhirnya memberi renungan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.